Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita sudah menyelesaikan paket ibadah saum Ramadan dengan bacaan Qur'annya, dengan qiyamul lailnya dan lain-lain sebagainya. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada kekurangan-kekurangan ataupun kesalahan-kesalahan, mudah-mudahan Allah memaafkannya. Kemudian sebagaimana biasa kita juga masih kena musibah di Indonesia ini. Kalau penyakit COVID-19 umpamanya masih terus ada yang sakit, dan malam kemarin ada keluarga pengajian kita, yaitu Pangkus, biasanya suka hadir dengan istrinya ke sini. Kemudian istrinya dicuci darah sudah 2 tahun ini beserta saya. Kemarin meninggal pada malam Sabtu, pada malam Sabtu, dan dimakamkan di Salajame. Kemudian saya sendiri sakit karena jantung memompa darah pada waktu cuci darah itu kecapean, sehingga iramanya cek dokter Dena tema bah jantungnya iramanya dangdutan, jadi naon teratur gitu ya gitu. Tapi kemudian saya dirawat 2 hari 2 malam di Bunut dan baru pulang kemarin sore. Alhamdulillah sudah selesai, namun perlu tetap menjaga karena umur sudah tua, sudah 70, lebih dari umur Nabi gitu ya. Nah, oleh karena itu pengajian pertama ini karena 2 minggu berhenti ngajinya, jadi entong berat-beratin, jadi pengajian aja lain anu berat-berat, oke entong lila-lilatin. Kemudian ada kegiatan umat Islam dunia sekarang untuk membantu perjuangan Palestina. Bukan Muslim kalau mengatakan kenaon sama Palestina jauh di urangnya nu diparebutkeun lagi wilayah cenah bukan agama. Ini dia tidak tahu mengenai agama. Agama mengatakan laisa minna malam yahtamma bi amri muslimin. Bukan kelompok kami, bukan golongan kami orang yang tidak ada perhatian terhadap persoalan umat Islam. Man tasobbaha malam yahtamma bi amri muslimin tasobbaha asiman. Barang siapa sehari saja umat Islam tidak peduli terhadap problematika umat Islam lain, maka dia pada hari itu juga sudah punya dosa. Umat Islam diperintahkan untuk menyelesaikan problem pribadinya. Jadi awas, kita harus menyelesaikan, membereskan masalah-masalah pribadi kita. Kita juga harus menyelesaikan masalah-masalah keluarga kita, dan kita juga harus ikut serta menyelesaikan persoalan-persoalan umat Islam secara keseluruhan. Dengan panitia pengajian sudah disepakati infak pada malam ini, subuh ini akan kita pakai juga untuk
bantuan kepada Palestina, ya, bantuan untuk Palestina. Sekecil apapun bantuan dari kita itu akan sangat membantu keadaan mereka. Kurang mah Lebaran bisa samping anyar, baju anyar, bawa tema dahar, ngarareuna. Mereka di sana terus dibombardir, dan baru hari kemarin kalau tidak salah ada gencatan senjata antara Hamas dan Israel. Bagaimana kejahatan Israel ini tong hargani cek umat Islam. Orang Israelnya sendiri banyak jenderal-jenderalnya yang mengundurkan diri dari pemerintahan itu karena tidak setuju akan pencaplokan dan perebutan tanah-tanah milik Palestina. Orang Kristen dan orang Yahudi termasuk orang-orang Barat mengatakan, dah eta mah cenah tanah, memang tanah Israel yang dijanjikan cenah oleh Allah. Ya, jadi eta milik Israel cenah tanah teh. Di dalam masalah pemilikan ada hak-hak sipil, hak-hak individu. Kalau dia membeli tanah dulu umpamanya orang Palestina membeli tanah itu adalah hak-hak sipil, tidak boleh diganggu gugat. Dan tidak ada klaim seperti itu. Dia tanah milik Yahudi, tidak ada klaim seperti itu. Baheula fungsi di Cicingan cenah ku Yahudi. Ya, sabab lamun arek hitung klaim kitu, orang Amerika itu penjajah dong. Karena yang mendiami Amerika itu kan orang Indian. Ayeuna di Cicingan kusaha ku orang-orang Amerika menang ke orang Indian keluar sia cenah. Mane ieu tanah milik naon? Indian atau orang Australia aborigin namanya. Dia mengusir seluruh penduduk Australia karena dia mengklaim tanah itu adalah tanah milik aborigin. Atau orang Cisaat diusir kabeh ku Baduy. Dari tanah sana, tanah Baduy kan tidak benar. Ada hak-hak sipil, ya, hak-hak sipil. Dan ini tanah Palestina yang asalnya segede gini sekarang ada hanya di tengah saja gitu. Dan terpecah-pecah, ya, terpecah-pecah di beberapa daerah. Jadi Garut, kalau cara orang tema Cianjur, milik Palestina teh Bogor, Sukabumi mah geus lain deui. Eta akan bagaimana membentuk sebuah naon, sebuah negara Palestina. Ada tulisan Iqbal, ini perlu jadi pemikiran juga, namanya Syikwa Jawabi Syikwa, pengaduan kita kepada Allah. Kunaon yang umat Islam teh ongko cek Gusti khairu ummatin, tapi keadaanana seperti kieu. Maka seolah-olah Allah menjawab imajinatif, ya, yang kamu demikian karena begini, kamu demikian karena kesalahan kamu sendiri begini. Itu bagus sekali dan dirangkum kemudian dalam sebuah lagu Umi Kusum namanya Sulasiyatul Muqaddasah, ya, dan Hadisur Ruh. Sulasiyatul Muqaddasah menceritakan Mekah, Madinah dan Baitul Maqdis. Hadisur Ruh menceritakan dialog antara umat Islam dengan Gusti Allah, menceritakan bagaimana keadaan umat seperti ini. Dan itu sangat bagus sekali, bahwa kita jangan hanya menyalahkan orang lain, tapi perlu juga kita apa kesalahan-kesalahan umat Islam, seperti cinta teuing karena dunia, sieun teuing karena maut, perpecahan, itu kan menimbulkan umat ini lemah, ya.
Padahal Allah satu penataan saja, umpamanya sholat Jumat, semua umat Islam kan hadir pada hari apa? Hari Jumat. Kalau itu dipakai untuk mengkader umat ini sambil sekali, piraku tuh ageledu naonana. Negara-negara Arab untuk merubah keadaan biasanya mereka melontarkannya di khutbah Jumat, dan banyak sekali perubahan di negara-negara Arab karena dimulai dari khutbah Jumat. Diurang khutbah Jumatna kadang-kadang eta kene dibawara dalila saeutik oge tingkoleset ngamak, malah rata-rata di tiap-tiap masjid itu kan ada ini, ada tulisan dina mimbar teh, khutbah jangan lebih dari 15 menit. Siapa pengarang itu, dia khutbah di Qatar itu khutbah Jumatnya bisa 1,5 jam, dan yang hadir itu ada yang pakai pesawat untuk mendengar khutbah beliau di mana di Qatar. Urang mah kadang-kadang datang keur adzan, imam geus diuk, datang geus adzan, ageuna nunutan barang keur qomat eta jelema nyarita madhab naon deui cenah ieu teh. Aya salat Jumat teu make khutbah padahal dipake naon? Dipake geus madhab naon deui cenah ieu? Aliran mana deui ya? Aya Jumat teu make naon? Teu make khutbah padahal manehanana ngelai gitu di mana. Ini perlu ya. Jadi kita memang perlu membantu Palestina. Kita perlu menyerang juga dalam bentuk ekonomi atau dalam bentuk apa-apa terhadap Yahudi, memboikot produk-produk orang-orang Yahudi, baik Yahudi Amerika, Yahudi Inggris dan apa-apanya, ya. Dan itu ada daftar, ini daftar makanan produk Yahudi, alat produk Yahudi. Kemudian kita juga perlu memperbaiki keadaan umat Islam ini untuk menjadi lebih baik lagi. Baik, saya bacakan saja ini. Ramadan adalah syahrut tarbiyah, bulan pendidikan yang didesain oleh Gusti Allah agar manusia menjadi lebih bertakwa kepadanya. Banyak sekali didikan-didikan yang bisa dipetik dari saum Ramadan. Ada didikan-didikan besar, yang besar pula makna dan pengaruhnya. Ya, imsak, ya itu nilainya itu tinggi sekali, dan maknanya pun sedemikian besar, pengaruhnya pun sedemikian besar. Ada pula didikan-didikan yang kecil kelihatannya, tapi tetap besar dan luas maknanya. Di antaranya adalah didikan takjil. Kalau kita buka, menunggu kan, kita menunggu pangbungah-bungah na jelema nu saum teh nyaeta ngadenge naon? Ngadenge adzan maghrib. Pang sedih-sedihna jelema nu biasa saum poenan lebaran, Mbak. Coba adzan maghrib poenan lebaran. Teu pati bungah da urang da teu naon? Teu puasa. Jadi tatkala dalam saum itu ada yang sunat, yaitu ngunurkeun sahur jeung ngagancangkeun buka. Jadi buka mah kudu digancangkeun, sahur mah kudu dipanderikeun. Takjil adalah mensegerakan berbuka puasa. Kita dididik nih, teu meunang naon jigana tukang adzan oge nginum heula jigana. Ya, geus datang waktuna
naon we heula minum heula atawa ngadahar heula korma keuna da rakyat mah geus nyahueun tina radio ge yen geus naon buka puasa. Dan kita juga untuk takjil ini menunggu dan mempersiapkan meuli anu. Ini artinya adalah apa-apa yang harus segera dilaksanakan, segeralah dilakukan, jangan ditunda-tunda. Takjil itu hukumnya adalah sunnah. Sebenarnya ada beberapa takjil bersegera atau musyaroah yang hukumnya wajib. Ya, kita pastilah takjil ya. Gagancangan dina berbuka goreng malah lamun dekulu salat heula goreng. Kudu buka heula. Di Mekah pun Mekah Madinah diberi kedaharan untuk takjil. Kemudian setelah takjil itu agak lama juga untuk kemudian qomat untuk salat maghrib. Nah, kita menunggu itu dan sebenarnya ada beberapa takjil yang hukumnya wajib. Kalau itu hukumnya sunat. Untuk yang sunat saja kita sudah sedemikian memperhatikan takjil puasa itu. Tentu yang wajib lebih harus memperhatikan lagi. Pertama, bersegera dalam kebaikan amal-amal sosial. At-ta'jil fil khairat. Segala kebaikan yang sudah kita niatkan, maka kita dituntut untuk segera melakukannya. Umpamanya, berniat mengunjungi teman atau saudara yang sakit, segeralah laksanakan. Ya, sebab kalau diundur-undur, mungkin jelemana geus cager, mungkin jelemana geus maot kan. Nah, sehingga kita tidak bisa lagi melakukan kunjungan. Niat bersilaturahmi kepada keluarga, segeralah laksanakan. Ya. Berniat bersedekah, segeralah laksanakan, jangan diundur-undur. Takjil. Amat disayangkan banyak orang yang suka menunda-nunda kebaikan yang mau dilaksanakan. Padahal salah satu ciri orang soleh adalah bersegera dalam melakukan kebaikan. Sebagaimana firman Allah, orang soleh itu, ulaika minas sholihin itu, yu'minuna billah. Orang soleh itu iman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan iman kepada hari akhir, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan dia memerintahkan ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dia melarang kemungkaran, dia berdakwah. Jadi itu disebut jelema soleh teh iman ka Allah, iman kana poe akhir, berdakwah, wa yusari'una fil khairat, dan mereka bergegas-gegas dalam kebaikan. Kedua, kita harus bersegera dalam bertaubat. At-ta'jil fit taubah, al-musara'ah, kegancangan fit taubah. Kita tidak tahu kapan kematian akan datang kepada kita. Dan kita menyadari bahwa kematian itu bisa datang kapan saja. Maka taubat harus kita lakukan sesegera mungkin. Jangan ditunda besok, pekan depan, bulan depan, tahun depan. Apalagi kalau ditunda hingga usia kita mencapai tua. Bahkan yang lebih tragis lagi adalah banyak orang yang sudah tua tapi masih belum juga bertaubat. Bahkan geus kolot masih ada dosa-dosa baru yang dia lakukan. Padahal geus kolot. Mata panggoreng-goreng nate, dosa yang paling jelek itu diantaranya syekhun zanin, aki-aki naon zina, aki-aki berbuat zina itu keterlaluan. Ya, kalau pemuda berbuat zina sudah jelek, tapi aki-aki berbuat zina lebih jelek lagi. Nah, kenapa? Karena kakek-kakek itu sudah tahu mudahnya kawin. Ke sepuh-sepuh, kabari kawin teh. Loba awewe anu hayang dinaon? Nah, hayang dikawin. Jeung naon?
Oke, Idul Adha sapi tujuhaneun, doma soranganeun, lalaki mah opataneun. Jadi sapi sabarahaneun? Sapi 7haneun. Doma soranganeun, lalaki opataneun. Aki-aki geus tahu mudahnya pernikahan, banyak perempuan yang asal dikawin lah. Saya teu kudu make barang bere naon. Banyak. Ya. Atau dia kemudian malah berani keun bae lah. Kuring nu usaha mah. Ya. Itu yang paling jelek itu katanya syaikhun zanin. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba yang bertaubat. Jadi sangat dicintai oleh orang yang bertaubat, itu sangat dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbul abdal mu'minal muqtatana at-tawwaba. Innallaha yuhibbul abdal mu'minal muqtatan. Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba mukmin yang terjerumus dosa, muqtatan itu, tapi kemudian ia tergelincir kepada dosa, kemudian ia bertaubat. Ada hadis panjang, ya, Lallahu afrahu bi taubati abdihi. Allah lebih gembira atas taubat hambanya ketimbang seorang yang membawa unta dengan perlengkapan makan minumnya, kemudian ontana teh lepas di padang pasir. Pimaoteun atuh cai jeung kadaharan nu aya dina onta, ontana naon? Kabur. Itu pimaoteun teh jelema teh. Sebab di tanah Arab kita dapat air di Jeddah sampai ke Madinah itu paling-paling ada air di Rabeg, Pak. Rabeg itu 300 kilo lah dari Jeddah, 120 kilo dari Madinah. Jadi di sana. Jadi aya cai teh di Sukabumi, di Cirebon gitu, di Surabaya. Sehingga kalau kita tidak punya perbekalan, kita akan meninggal. Maka eta jelema pikeun ngawet-ngawet umur, cicing we hanapeun naon? Hanapeun duha. Ieu mah imaoteun ya. Reupe sare ari barang keur hudang, baru ontana teh geus aya dina naon? Dina panto buha. Ya. Dan kemudian orang ini saking gembiranya berdoanya jadi salah. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Ya Allah, engkau adalah hamba kami dan saya adalah Tuhan. Mau kuduna Allahumma anta rabbi wa ana abduka, banding kubunga jadi dibalik doa nate. Nah, Allah lebih gembira atas taubatnya manusia ketimbang orang ini. Dan membaca istighfarnya sehari bari teu boga dosa tidak pernah kurang dari 100 kali. Nabi istighfar, waktu ditanyakan kepada Nabi, kenapa engkau istighfar banyak? Ada dosa. Dosa itu kan sebenarnya dua, seolah-olah gitu. Seperti pelanggaran, ada juga orang tengah laksanakan kewajiban semaksimal mungkin. Mungkin orang Nabi tidak punya dosa, tapi beliau merasa
aduh saya dakwah tidak maksimal, saya ngasupkeun jelema karena Islam teu maksimal, dan itu beliau meminta ampunan kepada Allah. Dosa urang mah duanya, dosa benar dan juga lalai dalam melaksanakan kewajiban. Ketiga, takjil bersegera dalam ibadah, at-takjil atau musara'ah fil ibadah. Seperti sholat di awal waktu jauh lebih utama ketimbang ditunda-tunda hingga waktu berikutnya. Kenapa saya lebih menekankan Jumaah? Karena ini potensi umat Islam yang sangat besar. Dibanding dengan potensi pesantren, dibanding dengan potensi madrasah, dibanding dengan potensi partai, lebih besar potensi Jumaah. Kenapa? Jumaah orang datang ke masjid dengan badan yang bersih, dengan pakaian yang bersih, sudah punya wudu kan, dan siap untuk diberi wejangan. Bahkan ibadah Jumaah jangan sampai ditunda kedatangan kita ke masjid hingga khotib hampir selesai berkhutbah. Hal ini karena prosesi ibadah Jumat itu dimulai saat khotib naik mimbar. Karenanya pastikan kita sudah hadir 5 menit sebelum khatib naik mimbar. Itu pun kalau hadir 5 menit dengan pahala yang kecil, yaitu seperti orang yang berkorban dengan sebutir telur. Ini hadis ini man roha manittasala yauma jumu'ati summa roha bisaatil ula faka'annama qarraba bada natan. Barang siapa yang mandi kemudian pergi ke masjid untuk sholat Jumaah pada waktu-waktu awal jam 9, jam 10, maka dia sama dengan mengorbankan unta. Kalau dia jam setengah 10 atau jam 10 seperempat namanya, itu sama dengan korban seekor sapi. Sehingga para ulama mengatakan yang lebih utama adalah korban dengan unta ketimbang dengan sapi. Ngan diurang da eueuh naonana kontana. Kenapa ada hadis Nabi ini? Yang pergi Jumaah pada jam pertama sama dengan korban dengan onta. Pergi kedua itu sama korban dengan korban sapi. Pergi ketiga, jam ketiga itu sama dengan hewan domba ya. Domba, kemudian mais itu me. Jadi me, domba lebih halus tibatan naon? Tibatan me. Kemudian yang agak akhir seperti korban dengan ayam. Sehingga ada ulama yang membolehkan orang korban dengan ayam da nu ieu sarua jeung korban ku sapi, ku onta ku sapi, ku domba, ku eme, ku naon? Ayam. Berarti ayam oge bisa dijieun naon cenah? Kurban. Dia tidak, kiai ini kurang begitu memahami bahasa Arab. Kalau ada musabbah dan musabbah bih cenah dina ilmu bilagoh, maka antara musabbah jeung musabbah bih teh disarwakeun tapi tetap aya perbedaan. Beut eta awewe bani ku geuris-geurisna nikeun ka jiga bulan. Bogoh teh ka awewe nu jiga bulan buleut. Ya. Beungeut awewe nu alus teh cenah dina bahasa Arab mah jiga naon? Jiga bulan. Da mah resep mah urang boga awewe buleut kitu dia jiga naon? Jiga bulan. Komo lamun jiga bulan tanggal 30 mah sakitu. Berarti antara musabbah dan musabbah bih itu terdapat perbedaan. Sayyidina Umar seperti singa, persis singa teu. Maka di sini juga jelema nu salat di awal
seperti kurban kunaon. Bukan berarti kadituna kudoma, bukan berarti boleh korban kunaon ayam, karena Nabi juga membatasi, yaitu hewan kurban itu sapi, unta, domba, kambing dan domba dan kambing. Di kita boleh diganti. Kalau dulu kan banyak juga orang yang kurban dengan kerbau. Kalau orang untuk menyegerakan buka puasa kita mau menunggu, padahal hukumnya sunat, mengapa untuk ibadah yang wajib seperti Jumatan kita tidak mau menunggu, apalagi tidak ada toleransi dalam Jumat itu untuk keterlambatan. Bila seorang muslim terlambat dalam ibadah Jumat, ia baru datang saat khatib sudah naik mimbar, maka ia diancam tidak dicatat ibadah Jumatnya oleh para malaikat, meskipun tetap kewajibannya mah gugur. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, sudah berapa puluh tahun seorang muslim ibadah Jumat tapi tidak ada catatannya di buku di buku malaikat, karena kehadirannya selalu terlambat. Hal ini bukan perkataan kiai, ini disebutkan dalam hadis Rasulullah. Jika tiba hari Jumat, para malaikat berdiri di depan pintu-pintu masjid, menuliskan yang hadir pertama dan seterusnya. Dan perumpamaan orang yang berangkat pertama adalah seperti orang yang berkorban dengan seekor unta, kemudian seperti orang yang berkorban sapi, kemudian seekor domba, kemudian seekor ayam, kemudian sebutir telur. Jika imam telah hadir, maka para malaikat menutup buku catatannya dan menyimak zikir, menyimak khutbah. Keempat, segera dalam membayar hutang, at-ta'jil atau al-musara'ah fi qada'id dain. Bagi seorang muslim, hutang merupakan sesuatu yang harus segera dibayar. Ia tidak boleh menyepelekan hutang meskipun nilai atau jumlahnya kecil, karena hal ini bisa menjadi kendala penghalang untuk bisa masuk surga. Dalam satu hadis dijelaskan, Rasulullah pernah duduk di sekitar beberapa jenazah yang diletakkan, lalu beliau mengangkat kepalanya ke arah langit, kemudian menundukkan pandangannya, lalu meletakkan tangannya ke keningnya seraya berkata, Maha suci Allah, Maha suci Allah. Betapa keras ancaman yang diturunkan. Ia menuturkan, maka kami bubar dan kami diam hingga keesokan harinya. Aku bertanya kepada Rasulullah, ancaman keras apa yang telah turun? Beliau bersabda, ancaman yang telah turun itu tentang hutang. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, kalau seandainya seseorang gugur di jalan Allah, kemudian hidup lagi, lalu berjuang lagi, gugur lagi, dan kemudian hidup lagi, lalu dia berjuang lagi, jihad lagi, dan gugur dalam jihad, sedangkan ia menanggung hutang, niscaya ia tidak akan masuk surga hingga hutangnya dilunasi. Dengan demikian, bila seseorang yang sudah meninggal dunia kemungkinan memiliki hutang kepada pihak lain dan keluarga belum mengetahuinya, maka paling tidak harus ada pernyataan bahwa pihak keluarganya akan menanggung atau membayarnya. Sehingga dengan begitu orang meninggal dunia sudah tidak memiliki hutang. Dalam satu hadis diceritakan, suatu ketika ada jenazah didatangkan kepada Rasulullah untuk beliau salatkan. Lalu beliau bertanya, apakah jenazah ini meninggalkan sesuatu, bogaan kekayaan teh? Para sahabat menjawab, tidak.
teboga kekayaan naon-naon. Lalu beliau bertanya lagi, apakah ia memiliki tanggungan utang? Boga hutang teu? Para sahabat menjawab, ya, 2 dinar. Lalu beliau Nabi berkata, kalau begitu salatkanlah jenazah teman kalian ini. Nabi tidak mau mensolatkan jenazah yang masih punya utang. Kenapa? Karena dalam sholat itu ada doa. Nabi kalau mengucapkan Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wat thalji wa barad wa naqqihi minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu. Nabi dan doa Nabi untuk orang yang meninggal itu banyak. Ya. Bisa dijieun doa kunut, doa talqin. Doa talqin ada kurang lebih bisa pakai doa itu bisa 10 menit lah, doa-doa dari Nabi. Ya. Allahumma innahu nazzala bika wa anta khairul manzulin fa asbah faqiran ila rahmatik wa anta ghaniyun an adzabi. Allahumma in kana musinan fazid wa dhaif bi hasanatihi wa in kana musian. Ini lebih sunni ini lebih sunni ya. Membacakan doa kepada si mayit. Saya sudah ketik dan sudah dibagikan kepada semuanya ya, doa-doa kepada orang yang meninggal. Nabi tidak pernah mau menyolatkan orang yang masih punya hutang, karena Nabi kalau ngimami dia akan berdoa. Doa Nabi pasti ijabah. Makanya ieu jelema boga keneh naon, boga keneh hutang, entong diturutan ku urang. Aya kiai ieu jelema boga keneh hutang teu? Aya hutang kana ka bank. Moal dek ka moal naon? Nyolatkeun. Salatkeun ya, termasuk ka jelema anu tara salat ya, demi untuk menggembirakan apanya? Keluarganya, salatkeun. Kalau begitu maka salatkanlah jenazah teman kalian itu. Maksudnya beliau tidak mau mensalatkan jenazah yang masih punya hutang. Lalu Abu Qatadah radhiyallahu anhu siap membayarnya dengan berkata, "Ya Rasulullah, saya yang menjamin hutang tersebut." Lalu beliau pun mensalatkannya. Oleh karena itu bila kita punya hutang harus, awas ini saya ada catatan di sini, ada salah. Oleh karena itu bila kita punya utang harus segera membayarnya. Dan bila uangnya sudah ada tapi kita tidaknya tidak teka-ketek. Balikan deui. Oleh karena itu bila kita punya utang harus segera membayarnya. Dan bila uangnya sudah ada tapi kita tidak segera membayarnya, maka hal ini tergolong kezaliman yang tidak disadari atau tidak dipahami oleh manusia. Karena yang lebih bagus adalah membayar utang sebelum jatuh tempo. Matlul ghani zulmun. Penundaan pembayaran utang oleh seseorang yang mampu adalah kezaliman. Namun apabila manusia yang berhutang tidak mau memperhatikan atau tidak mau membayarnya, maka hal ini akan membawa keburukan bagi dirinya, apalagi dalam kehidupan di akhirat nanti. Hal ini karena utang yang tidak dibayar akan menggerogoti nilai kebaikan seseorang yang dilakukannya di dunia, kecuali bila ia memang tidak mempunyai kemampuan untuk membayarnya. Nabi bersabda, ad-dainu dainan. Utang itu ada 2 macam. Barang siapa yang mati meninggalkan utang, sedangkan ia berniat akan membayarnya, maka saya akan mengurusnya. Dan barang siapa yang mati sedangkan dia tidak berniat akan membayarnya, maka pembayarannya akan diambil dari kebaikannya. Karena di waktu itu dia tidak punya emas, tidak punya perak. Dia hanya punya kebaikan-kebaikan amalnya, maka hutang-hutangnya dibayar dengan kebaikan-kebaikan amalnya tadi. Dengan demikian,
Sukses ibadah Ramadan harus kita tunjukkan dengan semangat yang lebih besar dalam melakukan segala kebaikan. Semangat sholat berjamaah di masjid, ya, semangat menuntut dan mengajarkan ilmu, semangat tolong menolong dalam kebaikan, semangat berdakwah, dan bersemangat dalam berbagai kebaikan yang bisa kita lakukan. Ini membuat kita menjadi manusia yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sebab anyar ngaji jeung anyar balik gering dari tong naon teuing, tong baca teuing, tong lila teuing, jeung jamaah teh resepeun da ngaji teu pati lila teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eta kumpulkeun